Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hormati Pak Kabid Humas, kemudian Pak Kapolres, Kasubdit Jatras, dan juga Kasat Serse, Pak Kabarat, dan semua rekan-rekan awak media yang hadir pada kesempatan ini. Pada pagi hari ini kami merilis tentang bagaimana kejadian atau kasus yang kita sudah ketahui bersama bahwa sudah beredar di masyarakat adanya korban seorang anak perempuan yang 8 tahun, umur 8 tahun yang diduga dibunuh, dan juga beredar bahwa adanya penculikan dan juga penjualan organ tubuh. Nah, itu dugaan. Hari ini tepatnya tanggal 14 kemarin ya, 14 kemarin. Jadi 2023 sudah terjawab bahwa kejadian ini merupakan pembunuhan yang kebetulan dilakukan juga oleh anak di bawah umur. Pertama, bahwa Polres Bangka Barat itu menerima laporan ya, tanggal 5 Maret 2023 pukul 10.30 ya, bahwa di perkebunan kelapa sawit Intan PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Ya. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Nah, kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya. Mungkin di kejadian ini juga tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang.
Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi, dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan yang merupakan karyawan daripada PT tersebut. Itu berblok-blok, dan di sana juga ada sekolahnya, dan juga ada rumah ibadahnya. Jadi memang mereka terisolasi. Sehingga kita bisa menyimpulkan, karena juga lokasi itu jauh dan tempat lokasi juga dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini. Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah, tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut. Penjagaan juga cukup ketat, ada 2 pintu masuk perkebunan, dan mereka mengenal setiap orang yang masuk, keluar masuk, karena diperiksa. Kalau mau mobilnya juga dikenal. Dari pengembangan penyidik itu, terutamanya dari pesan yang disampaikan, kemudian penyidik mendalami apa nomor yang digunakan, yaitu dari Aksis, kartu Aksis. Penyidik mendalami karena kartu yang digunakan, kartu Aksis itu juga pasti berasal dari konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Dicek, ternyata betul ada orang yang membeli, dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui
dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik memanggil semua rekan-rekan yang pernah meminjam HP tersebut dan kembangkan lah, itulah ke arah tersangka. Jadi ternyata tersangka ini pernah meminjam HP untuk meregistrasi maupun mengirim pesan kepada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilangnya pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, kemudian dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter, yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air, dibuang di sungai kecil di sana. Saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang.
juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan. Nah ini yang dia lakukan. Oh begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Jadi sering kalau mungkin orang tuanya pergi sambil ngintip juga sebenarnya. Nah inilah motif daripada tersangka melakukan perbuatannya. Namun demikian penyidik terus mengembangkan ya, bagaimana penyidikan kasus ini. Apakah motif itu masih motif yang sama atau ada motif lain? Ini juga lagi dikembangkan oleh penyidik. Kemudian apakah ada pelaku-pelaku lain yang terlibat? Karena sementara ini adalah pelakunya tunggal. Dan pelakunya juga orang di sekitar situ. Karena ini juga yang berundang-undang dengan anak dan korban, pelaku yang di bawah umur, kita harus juga mentaati aturannya. Pasal yang dikenakan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Saksi-saksi sudah diperiksa sebanyak 17 orang, baik dari pihak keluarga, tetangga, pendukung mayat, dan pemilik konter, teman korban, teman pelaku, yang pemilik HP, dan yang lain-lain. Jadi sudah sebanyak 17 orang. BB yang diamankan 1 unit sepeda motor merek Kawasaki KCS X130 warna merah dengan nomor polisi BN 5703 DL. Nah, ini ada wanita. Kemudian 1 batang kayu sepanjang kurang lebih 145 cm terdapat ranting-ranting di bagian ujungnya. Ini juga yang dipakai kemarin memukul. Nah, kemudian 1 unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime berserta kotaknya. Ini ada di depan. Kemudian 1 pasang sandal warna biru dongker merek Inkaini. 1 pasang sepatu merek Bad Fashion warna hitam list putih. Nah, ini. Kemudian 1 helai celana pendek warna hitam, 1 helai baju kaos lengan pendek warna merah hitam bertulisan "Get Out" bergambar panda. Nah, ini ada. Kemudian 1 helai baju bergambar perempuan dengan tulisan "My Dad Don't Changing Your Life" dan tulisan berwarna hitam dan silver dengan tulisan "I See of the Love" dengan manik-manik putih dan bermerek Sanjit.
berbeda. Satu helai celana biru docker jenis putih dengan ukuran L, satu buah tali sepatu berwarna putih terikat dengan simbol mati. Ini yang digunakan juga. Ini yang digunakan untuk mengikat korban, dan juga ada satu bannya, satu buah ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning terkait dengan simbol mati. Nah, ini juga yang digunakan untuk mengikat korban. Kalau kita lihat ini yang foto-foto beredar, ini foto juga beredar dari masyarakat yang menemukan di TKP. Kemudian satu buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime atau Prime. Nah, ini. Jadi dari kejadian ini terjawab sudah bahwa isu yang berkembang di masyarakat terjadi penculikan dengan tujuan mengambil organ, sudah terpatahkan bahwa hal ini terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara rayu dan membawa korban ke suatu lokasi dan dieksekusi di lokasi tersebut. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pertama kami berterima kasih atas doa dan dukungannya dan seluruh elemen masyarakat khususnya Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan dalam pengungkapan kasus ini. Kami minta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum pasti kebenarannya, karena ini akan membuat resah seluruh masyarakat. Pada rekan-rekan media agar turut serta memberikan informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat kita kembali kondusif. Betul, awal bulan-bulan lalu juga sempat beredar informasi khususnya di Bangka Barat ada penculikan anak, tapi setelah didalami ternyata sales lagi menawarkan dagangannya. Ya, memang dikhawatirkan. Ini bagus juga informasi masyarakat ini, artinya masyarakat tetap waspada. Karena itu saya himbau kembali kepada masyarakat tetap kita waspada terhadap anak-anak kita. Ya, kami sudah berupaya juga melalui Babin Kaptipas untuk hadir di tengah-tengah anak-anak ini, khususnya pada saat masuk sekolah bisa dijaga oleh Babin di setiap sekolah, dan saat pulang dari sekolah juga harus ada Babin di sana. Dan kembali ke orang tua, kami harapkan juga orang tua harus tetap mengawasi daripada anak-anaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan.